Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bertemu dengan MT Ashabul Jannah yang luar biasa istiqomah. Mudah-mudahan semua yang join dalam pengajian hari ini Allah berikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, bisa istiqomah, dan kelak insya Allah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau melarang kita untuk membicarakan keburukan orang lain. Beliau bersabda, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka akan Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk yang pandai menutup aurat diri dan aurat saudara kita. Harapannya kelak Allah akan menutup aib-aib kita di dunia maupun di akhirat, dan berharap sekali kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kajian tafsir kita surat baru, yaitu surat Al-Humazah. Barusan saya kaget Mbak Yona nge-share-nya Al-Asr. Saking banyak urusan yang Mbak Yona ya, sampai yang di-share itu surat Al-Asr. Tapi Oh, alhamdulillah sudah diperbaiki ya sama Mbak Yona. Hari ini kita akan membahas surat Al-Humazah. Sebelum saya bahas tafsirnya, boleh Qori'ah atau MC kondang kita membacakan arti dari surat Al-Humazah. Silakan, Mbak. baik. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hutomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sadaqallahul adzim. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah Mbak Ani sudah membacakan terjemahan dari surat Al-Humazah. Mari kita lihat apa kandungan dari surat Al-Humazah. Mengapa surat ini disebut dengan surat Al-Humazah? Karena di ayat pertama Allah menyebut Humazah. Dan surat ini terdiri dari 9 ayat ya, dan termasuk surat Makiyah. Surat Makiyah, surat yang turun di kota Mekah atau surat yang turun sebelum hijrah. Berarti surat Al-Humazah ini turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kalau kita perhatikan dari surat-surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada kita, hati-hati terkait lisan, hati-hati terhadap lisan. Mengapa? Karena banyak sekali yang masuk neraka akibat ulah lisannya. Jadi perempuan itu dalam waktu 1 hari dia mengeluarkan 20.000 kata. Ibu kota. Iya. Sementara laki-laki hanya 7.000. Maka kesempatan masuk ke dalam neraka buat perempuan sangat besar. Lantaran dia berkata-kata itu sehari 20.000. Orang yang banyak bicara, banyak berkata-kata, kemungkinan ada yang salah, ada yang benar. Berbeda dengan orang yang diam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka bicaralah yang baik-baik saja atau diam. Pilihannya ada dua, bicara yang baik-baik atau diam. Ayat ini masih nyambung dengan surat kemarin ketika kita membahas surat Al-Asr. Di surat Al-Asr kita dianjurkan untuk saling menasehati. Menasehati tentunya dengan lisan. Maka beberapa etika yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan nasihat itu sudah kita bahas. Artinya apa? Even Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita bicara yang baik-baik saja atau diam, namun ketika kita berbicara untuk hal-hal yang positif, mengingatkan orang lain gitu ya, mengkondisikan orang-orang di sekitar kita, mensosialisasikan hal-hal yang positif gitu ya, itu lebih baik daripada diam. Kadang-kadang diam itu emas, gitu ya. Kadang-kadang diam itu emas. Tetapi kadang-kadang berbicara itu emas dan diamnya perak begitu. Kapan itu bisa terjadi? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, man ro'a minkum munkara, gitu ya, falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Jika tidak bisa merubah dengan tangannya maka dengan lisannya. Jika tidak bisa dengan lisannya maka dengan hatinya. Merubah dengan lisan itu otomatis berbicara, gitu ya. Maka di dalam hal ini bicaralah yang baik-baik saja, begitu. Nah, bagaimana dengan surat Al-Humazah? Surat Al-Humazah itu nampar sekali buat kita. Surat Al-Humazah ini ancaman buat orang-orang yang suka bergunjing, yang suka mencela dan itu perbuatan lisan. Maka mudah-mudahan ketika kita membahas ayat atau surat ini gitu ya, kita merasa tertampar dengan setiap ayat yang disampaikan ya. Dari firman Allah ini berharap apa kita dimampukan untuk mengamalkan surat ini. Apa isinya? Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada kalimat wail. Apa wail? Wail itu celaka, hancur, binasa gitu. Kalau sudah kalimat wail itu celaka di dunia dan di akhirat. Hancur, binasa, keberkahannya hilang. Yang ada adalah kesulitan demi kesulitan, kehancuran demi kehancuran. Maka kecelakaan demi kecelakaan. Wajar kalau Allah membuka dengan kalimat ini karena pelakunya itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kata Allah wail, celaka. Siapa yang celaka disebutkan di sini ada 3 golongan. Siapa yang pertama? Yang pertama likulli humazah. Celakalah bagi setiap pengumpat humazah. Yang kedua lumazah. Ada yang mengumpat, ada yang pencela. Nah, ini berbeda-beda ya para ulama. Ada yang mengatakan kalau humazah itu ucapannya di belakang. Berarti ngerumpiin ya. Oh, Gunjing gitu. Menggunjing. Jadi kalau humazah itu di belakang, kalau lumazah di depan. Mencela gitu. oh iya. Jadi kalau humazah membicarakan keburukannya itu di belakang, itu humazah. Kalau lumazah di depannya. Misalnya penampilannya gitu. Atau masakannya atau rasis ya sukunya. Dan Allah sudah melarang itu semua sebenarnya. Namun karena kadang-kadang kita lupa seakan-akan gitu ya, kita makhluk yang paling sempurna sehingga tidak berhenti-hentinya membicarakan kekurangan orang lain. Kayaknya kita nggak punya aib gitu. Kayaknya kita nggak punya kekurangan sehingga kekurangan orang itu kita bahas, kita jadikan konsumsi publik gitu ya. Jadi apa ya? Jadi perbincangan yang begitu menggairahkan gitu. Nah, ini kata Allah celaka ini. Makanya ditanya atau kita berpikir siapa? Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya.
Ternyata yang pertama itu orang yang suka bergunjing. Celaka ya, kata Allah. Kok bisa mereka bergunjing dan orang bergunjing itu atau ngerumpi itu sadar atau tidak sadar dia melakukannya hampir setiap hari. Kalau laki-laki mungkin jarang, even ada ya, tapi jarang. Tapi perempuan ini menjadi cemilan setiap saat gitu ya. Dalam pertemuan yang sangat singkat saja dia bisa bergunjing. Kumpul di tukang sayur dia bisa bergunjing. Ketemu di mall bisa bergunjing. Kenapa? Tadi karena kita dalam waktu satu hari mengeluarkan 20.000 kata yang nggak penting-penting juga kadang-kadang kita kita keluarkan. Maka kalau kita melihat ayat ini ngeri juga gitu. Ngerinya kenapa? Allah menyebutnya dengan kalimat celaka. Pertanyaannya adalah mengapa kita suka bergunjing? Mengapa kita suka ngerumpi gitu? Itu ya pertanyaannya. Yang pertama, karena iseng. Karena Hmm. iseng kadang-kadang kita ya ngobrol gitu. Mm-mm. Dan waktu ngobrol itu tersebutlah satu nama, terseliplah satu nama gitu. Dan itu Mm-mm. sadar tidak sadar ada gitu ya, yang bikin kita eh, membicarakan dia. Gitu. Itu kalau kita kenal, parahnya yang tidak kita kenal pun kita gunjingkan. Para artis, selebritis, kita nggak kenal sama mereka dan mereka nggak kenal sama kita. Apa salahnya mereka kan gitu? Tetapi dengan santainya kita membicarakan orang-orang yang sebetulnya tidak kita kenal, tidak punya kepentingan sama kita. Maka itu sebab yang pertama orang rumpi itu karena iseng. Mm-mm. Apa yang kedua? Yang kedua karena sombong. Loh kok sombong bisa jadi ngerumpi? Karena dia tidak ingin ada orang yang melebihi dia. Apa Mm. definisi sombong? Definisi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sombong itu punya definisi dua ya. Mm-mm. Yang pertama menolak kebenaran. Jadi kalau kita misalnya diingatkan kepada kebaikan, Mm-mm. diingatkan dengan kebenaran, kita nolak. Itu itu kita sedang sombong. Mm. Yang kedua, ketika kita meremehkan orang lain, meremehkan penampilannya, meremehkan keluarganya, meremehkan apa namanya penampilan dan seterusnya lah ya gitu. itu Iya. itu termasuk gitu ya kita sombong. Kok orang sombong bisa ngerumpi gini ketika seseorang memuji temannya, katakanlah ini contoh ya Mbak Yona ya, cuma contoh Oh, Mbak Yona ya yang jadi contoh. karena Mbak Ani udah keseringan jadi contoh dia. Contohnya kita bilang Mbak Yona itu Masya Allah barang-barangnya branded gitu. Aku masuk nih, nggak mau kalah. Terus yang sombong bilang apa? Ih, itu KW tuh. Banget. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan pesan bahwa kalau aku tuh ori, kalau Oh dia iya. tuh barangnya KW gitu. Itu ngerumpi kan? Coba kalau Mbak Yona dengar malu atau marah. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu ghibah? Hmm. Kata Rasulullah apa? Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain atau kekurangan orang lain. Yang apabila dia mendengarnya, dia merasa malu atau marah. Hmm. Terus sahabat bertanya, walaupun yang kita bicarakan yang sebenarnya, justru Hmm. ghibah itu menceritakan yang sebenarnya. Kalau bukan yang sebenarnya, namanya fitnah. Gitu. Yang kita bicarakan benar, bukan bohong. Karena kalau bukan yang sebenarnya namanya fitnah. Kalau yang sebenarnya namanya ghibah. Berarti kita sering dong, oh iya. Kita suka bilang, Bu ini benar ya Bu ya, ini ceritanya benar loh Bu. Dia begini, begini, begini. Justru itu ghibah. Dia menceritakan saudaranya di belakang gitu ya. Kalau orang ini dengar, oh dia merasa malu atau marah. Maka orang yang pertama yang membuat dia riba pertama iseng, yang kemudian yang kedua adalah sombong. Nggak Som- boleh ada orang di atas dia. Makanya saat kita memuji orang lain, dia akan bilang, ya itu
Mm-mm. Kalau aku tuh ori barang-barang, kalau dia kau even misalnya benar begitu, kan nggak perlu kita sampaikan gitu. Ya. Maka ngerumpi yang kedua karena sombong. Lantas apa yang ketiga? Yang ketiga yang bikin kita ngerumpi karena kecewa. Oh. Orang kecewa itu bisa ngerumpi. Kok bisa? Bisa. Istri kecewa dengan suaminya. Mm-mm. Suami kecewa sama istrinya. Dirumpiin kan. Aduh, aku punya istri itu ya Allah, malas banget dandan. Keluar dia cantik seperti ratu. Di rumah seperti pembantu. Malam Dasar. hari seperti hantu. Dirumpiin istri-istrinya. Bu. Bu. Kenapa seperti hantu pakai masker? Oh iya, Dasternya iya. nyengser, seperti suster ngesot. Dirumpiin. Terus nanti Berantak. istri-istri kecewa juga sama suaminya. Ya Mm-mm. Allah, uang belanjaku sedikit, cuma sekian loh. Iya. Kenapa gitu? Kenapa harus merumpi atau ngomongin orang-orang yang dia cinta, yang dia sayang? Mm-mm. Tapi sadar tidak sadar, kita pernah melakukan itu. Karena kita kecewa. Nah, itu sebab yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat itu karena marah. Orang Mm-mm. kalau marah kok bisa ngerumpi? Itulah hebatnya setan. Setan itu akan memberikan peluang kepada kita untuk ngerumpi banyak banget. Kalau nggak salah ada belasan atau puluhan ya. Tapi saya sampaikan yang realistis saja itu kurang lebih ada 7 atau 8 lah. Ini yang keberapa tadi? Yang Keempat. keempat. Oke. Mm. Jadi pertama iseng, Dan, kedua sombong, ketiga kecewa, keempat marah. Bos marah sama anak buahnya. Dia ngadu sesama bos. Saya punya anak buah nggak ada yang becus. Bikin ini aja nggak bisa. Nah, mm-mm. anak buah saya juga begitu. Dia marah karena dia ini anak-anak gimana sih kerjanya nggak beres gitu. Sama majikan kadang-kadang marah sama ART-nya. Eh, Dibukalah ketidakmampuan si ART kadang-kadang. Ini ART aja nggak bisa bla 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 sama kan gitu. Kenapa? Karena kita lagi marah. Sehingga tanpa kita sadari kita menjelekkan orang lain atau membicarakan keburukan orang lain karena kita sedang marah. Itu yang keempat. mm-mm. Yang kelima apa? Yang kelima itu prihatin. Ya Allah, lagi prihatin bisa ngerumpi. Coba bayangkan. Iya, ngapain? Udah lagi susah. Contoh, iya, kita nengok orang sakit. Pas nengok orang sakit, mahnya selesai apa? Ya Allah, pantesan aja anaknya sakit. Rumahnya astagfirullah. Nggak ada udara, bau pesing. Contohnya seperti itu. Padahal kita baru menengok dia karena anaknya sakit. Tetapi ketika keluar, itu menjadi bahan gunjingan teman-temannya. Sedih kan dengernya, aduh baru pulang gitu. Uh, Dan itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh lagi, kita prihatin dengan seorang ibu yang anaknya kecelakaan. Harusnya berduka ya dengan duka yang sama dengan ibu tersebut karena anaknya kecelakaan. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita berkomentar yang bisa menambah luka ibunya. Oh, anaknya itu yang kecelakaan. Oh, pantes dia mah emang anaknya agak gitulah. ya, Kita bilang bandel lah, inilah, itulah. Itu kan ngerumpiin anak ibu itu gitu. Jadi artinya apa? Betapa kerennya setan. Sampai ruang prihatin pun kita bisa ngerumpi. Itu yang kelima ya. ya. Yang keenam. Nah, yang keenam ini biar dianggap gaul. Oh, kenapa Kalau gaul? misalnya kita ngobrol dengan teman-teman, tahu nggak ini? Iya, 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 iya. Terus kita nggak tahu. Kayaknya kita cupu banget gitu. Kok nggak tahu ya? Padahal gitu kan? Ini ketika teman kita bilang, kamu
nggak tahu ini lagi viral tahu. Nah, akhirnya kita cari informasi agar bisa ngerupi bareng-bareng dan agar kita bisa dianggap gaul. Coba bayangkan. Jadi biar dianggap gaul kita ngerumpi. Biar kita dianggap up to date kita ikut ngerumpi dan seterusnya. Betapa kemungkinan-kemungkinan itu ada. Jadi boleh jadi kita menjadi korban dari salah satu sebab tadi. Karena iseng, karena Mm-mm. sombong, karena Sombong. marah, kecewa, prihatin, biar dianggap gaul gitu kan. Itu akan ada gitu. Akan ada dalam kehidupan kita. Jadi gimana dong hindari celah-celah setan. Terus mengingatkan ketika kita ngerumpi sama dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Bu Ani tolong buka surat Al-Hujurat Surat, ayat 12, ayat 12. suratnya 49. Surat 49 ayat 12 kalau nggak salah. surat ayat 12. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Hmm. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik Ya, dan takwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. iya, Sedang. Oh sadaqallah. iya Jadi iya. ada pertanyaan dari Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudara kamu sendiri? Pasti Mm-mm. jijik kan kata Allah. Nah, pada saat kita ngerumpi, sebenarnya kita sedang memakan bangkai saudara kita sendiri. Berapa ratus bangkai sudah kita makan? Berapa ratus mayat bangkai-bangkai saudara kita yang kita gunjingkan setiap saat. Maka kalau ada kita kumpul-kumpul, tiba-tiba ngerumpi, ya Allah, kita lagi makan bangkai saudara kita. Gitu. Mm-mm. Makanya di Mukodimahi, dibukanya itu, jangan apa? Jangan suuzon, jangan negative thinking. Dan ketika Allah ingin menyampaikan ayat ini, Allah memanggil kita dulu dengan panggilan yang paling indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil bukan wahai manusia. Tapi yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Apa larangan pertama? Jangan suudzon. Jangan negative thinking. Apa-apa suudzon. Apa-apa suudzon. Kata Allah jangan. Kenapa? Karena sebagian prasangka itu dosa. Mm-mm. Baru setelah kita nggak boleh berburuk sangka, baru dilarang lagi wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Atau kita juga salahnya banyak gitu. Nah, baru yang ketiga walaya ketab ba'dukum ba'du. Jangan ngegibahin mereka. Itu kata Allah. Awalnya kan berburuk sangka, terus kemudian apa? Nyari-nyari kesalahan. Udah dapet. Akhirnya apa? Ngerumpiin kan, bergunjing. Maka kata Allah, jangan kamu suka makan bangkai saudara kamu sendiri, pasti kamu jijik kan gitu. Terus kalau udah melakukan bagaimana? Bertakwalah kepada Allah. Takutlah sama Allah. Takut apa? Ini masuk neraka. Kita tuh kalau ngerumpi itu masuk neraka hutomah. Maka dilarang sama Allah. Kata Allah, innallaha tawwabur rahim. Takwalah, takutlah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Kita bikin dosa, istighfar lagi. Bikin dosa, istighfar lagi. Makanya penting banget ya kumpul dengan orang baik-baik ya.
Orang baik-baik itu pengaruhnya dahsyatnya luar biasa. Contoh, nih ya, MT Ashabul Jannah, pengajian-pengajian di sini, pengajian-pengajian di sana. Kalau kita sibuk ngaji, sibuk memikirkan yang baik-baik, itu otomatis yang buruk-buruk akan keluar dari pikiran kita. Tapi Amin. kalau kita sibuk memikirkan keburukan-keburukan, sibuk, maka kebaikan akan keluar. Tergantung kita mau ngisi yang mana. Kalau yang banyaknya positif, yang negatif keluar. Kalau yang banyaknya negatif, otomatis yang positifnya keluar. Kita yang akan mengatur jiwa-jiwa kita. Jadi, pertama, kata Allah, celaka. Celaka, celaka. Siapa? Mereka yang suka bergunjing. Dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa yang celaka setelah humazah? Yang kedua, lumazah. Diingat ya, kalau humazah di belakang, membicarakan di belakang, kalau lumazah di depannya. Contoh, Mbak, masakannya nggak enak banget, Mbak. Di Iya. depan kan, nah itu lumazah itu. Kecuali kalau Mbak mau memperbaiki ya, ingin memperbaiki itu kan kritik membangun, boleh. Tapi kalau nyela, sekadar mencela tanpa memberikan solusi, nggak boleh. Kita ketemu teman, ya Allah Mbak, badannya besar kayak tiang Ka'bah. Itu Mbak Ju. Maksudnya apa? Susah dipeluk. Kenapa harus mencela body seseorang? Shaming ya. Jadi eh, itu kan Allah yang berikan gitu. Terus gimana dong biar kita ingat ayat ini, berusaha mencari kebaikannya saja. Kalau kita mau bergunjing tentang seseorang, ingat dengan kelebihannya. Contoh, kita melihat seseorang perilakunya kurang baik gitu. Langsung kita cover, kita tutup. Boleh jadi sedekahnya dia lebih banyak daripada saya. Begitu. Atau misalnya ada orang bajunya terbuka, kita langsung tutup. Boleh jadi sholat malamnya lebih rajin daripada saya. Iya. Sehingga kita selalu mencela diri kita dan tidak pernah mencela orang lain karena kita pun bukan siapa-siapa. Aib kita boleh jadi lebih banyak daripada aibnya dia. Kekurangan kita boleh jadi lebih banyak daripada kekurangan dia. Maka lumazah dengan humazah itu nempel. Gak usah melihat keburukan orang lain. Toh keburukan kita juga banyak. Sehingga ketika kita melihat dia ada kelebihan yang tersembunyi, kita malu dengan diri kita sendiri. Ya. Aduh, kayaknya nggak pantas lah gitu. Boleh jadi, boleh jadi ketaatan dia kepada suami lebih keren ketimbang ketaatan kita. Terus Iya. bagaimana kalau kita sudah terlanjur ngerumpi gimana? Kalau sudah terlanjur ngerumpi, maka yang pertama kita istighfar, yang kedua kita tutup dengan kelebihan yang dia miliki. Ya, memang dia begitu gitu ya, tapi dia sholatnya rajin loh. Langsung kita tutup dengan pujian-pujian terhadap dia sebagai tebusan karena kita telah menjelekkan namanya. Sebagai punishment kepada kita ya, kepada diri ini bahwa oh dia baik kok gitu. Dia memang kekurangannya ini, tapi Masya Allah kalau sudah sedekah, ya Allah banyak banget. Iya. Langsung kita tutup gitu ya. Biar kita nggak masuk ke dalam ayat ini celaka gitu ya. Bagi orang yang suka bergunjing. Yang kedua, celaka bagi orang yang suka mencela. Maka kalau kita nggak suka sama makanan, tinggalkan aja, nggak usah dimakan. Nggak usah Iya. komentar makanannya gini-gini. Tapi kita suka lupa ya, suka menjadi juri, juri masakan orang lain. Ih, Cah. catering di sana enak banget, yang ini nggak enak misalnya. Kalau kita dalam rangka itu merupakan pekerjaan kita, profesional ya, is okay. Tapi kita kadang-kadang mencela sesuatu yang sebetulnya bukan tugas kita. Iya. Dan itu sering kita lakukan, gitu ya. Dengan kalimat-kalimat yang melukai, dengan kalimat-kalimat yang tajam, sehingga tanpa kita sadari gara-gara kita, gitu. Mungkin istri jadi berantem sama suaminya, mungkin anak nggak bersyukur sama ibunya, dan begitu seterusnya.
Jadi jangan sampai gara-gara kita gitu ya, orang tidak bersyukur dengan kondisi rumah tangganya atau kondisi ekonominya. Contoh gini, ngaji ya, ngaji. Kita nanya, Mbak, nanti dijemput sama suami pulangnya? Enggak, mau naik ojol aja misalnya gitu ya. Hah, naik ojol? Ya Allah, jadi selama ini suami nggak pernah jemput gitu. Padahal dia kan baik-baik saja selama ini. Suami nggak jemput nggak apa-apa. Tapi dengan komentar kita yang, jadi selama ini suami nggak pernah nganter jemput, membuat dia jadi apa? Aduh, ternyata suamiku seburuk itu gitu. Membuat dia tidak bersyukur dengan kondisi suaminya. Atau misalnya Mbak, tahun ini ulang tahun dikasih apa sama suami? Enggak tuh, padahal kemarin-kemarin biasa saja kita nggak dikasih hadiah, misalnya gitu ya. Tapi karena teman kita bilang, oh jadi selama ini nggak pernah dikasih hadiah gitu sama suami. Kalau aku tuh kalau ulang tahun tuh dikasih hadiah macem-macem. Mbak nggak pernah. Maka perempuan ini menjadi sedih kan gitu. Ya Ibu, Allah, ternyata sesusah itukah hidup. kok bener? Padahal selama ini dia baik-baik saja, aman-aman saja dengan suaminya. Tapi ketika temannya komentar kamu nggak pernah dikasih hadiah, akhirnya menatap suami itu menjengkelkan gitu kan. Jadi itu lisan kita. Na'udzubillah. Maka wajar kalau Allah menyebut dua itu berbarengan. Wail, celaka bagi orang yang suka mengumpat ya atau bergunjing, begitu juga bagi yang mencela. Ini yang celaka ada tiga ya tadi ya. Pertama bergunjing, yang kedua mencela. Yang ketiga siapa? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhradah. Yang ketiga, yang celaka, diingat ya, pertama yang bergunjing, kedua yang mencela, yang ketiga yang mengumpulkan hartanya, kemudian menghitung-hitungnya karena menganggap bahwa harta itu yang membuat dia kekal. Nah itu. Jadi kata Allah, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia ngumpulin uang, apa deposito, deposito, deposito sampai sekian M dan dia menganggap aman lah. Kalau deposito sudah 2 M, 3 M, insya Allah umur panjang. Kenapa? Karena dia merasa bahwa harta itu yang membuat dia kekal. Siapa yang tahu tentang umur kita? Ada orang yang susah di umurnya panjang. Orang kaya justru umurnya pendek. Kan gak pernah ada yang tahu. Walaupun sunatullahnya kadang-kadang gini. Orang sakit meninggal. Padahal kan ada yang nggak sakit meninggal gitu maksudnya. Nah, orang-orang yang celaka yang menganggap bahwa hartanya ini yang membuat dia kekal. Bisa hidup lebih lama. Kenapa? Karena hartanya yang ini yang akan menservis dia. Kadang-kadang sebaliknya. Ada seorang driver cerita, mobil branded dia bawa, ternyata penumpang di belakangnya itu sakit jantung, obat ini, obat itu. Nanti kalau misalnya drivernya kencang sedikit, jangan, nanti mobil lecet, obat jantung, minum obat lagi di dalam mobil. Kita berpikir enak banget mobil mewah, ternyata obat di mobil itu banyak sekali. Kenapa jantungan pemilik mobil itu? Beda dengan yang mobil biasa-biasa saja. Mau Iya. lecet apa kan bayarnya nggak terlalu mahal. Kalau mobil mahal, lecet sedikit bayarnya mahal, otomatis itu. Akhirnya apa? Waduh, enakan saya dong, kata bapak itu. Saya mobilnya biasa-biasa saja, supir juga bawanya hati-hati, ngebut biasa. Berbeda dengan yang orang yang pakai mobil branded, dia kencang sedikit, ah, angkot, angkot, ke kiri, obat lagi. Langsung oksigen. Hmm, Pakai Kenapa? oksigen. Iya, kalau orang yang sederhana itu hidupnya nyantai kan, maksudnya nggak stres gitu. Waktunya sedekah dia sedekah, waktunya healing dia healing, ada waktunya me time, waktunya mentraktir ada. Itu yang jiwanya sehat. Sementara yang semuanya dihitung. Aduh, Ah, dihitung. Ada uang 1 juta. Kalau sedekah 1.000, berarti tinggal 999. Ah, nggak jadi deh. Nggak jadi sedekah.
Dihitung, 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 dan dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Seorang muslim harus mengeluarkan zakatnya, harus bersedekah, membahagiakan orang-orang di sekitarnya, kerabatnya pun harus diperhatikan. Itu sedekah itu, Masya Allah. Nih, jiwa kita sehat. Kata siapa? Kata Allah. Apa kata Allah di surat At-Taubah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sebagai sedekah. Maksudnya ngambil gimana? Diumumin. Bapak dan Ibu yang mau menunaikan zakat atau sedekahnya, kami masjid ini gitu ya, menyalurkan zakat dan sedekah ibu-ibu semua gitu. Itu maksudnya diambil diingetin. Karena terkadang manusia kalau nggak diingatkan, itu cinta banget sama hartanya. Maka perlu diingatkan. Terus kata Allah apa? Karena harta yang sudah dia zakatkan atau yang sudah dia sedekahkan, itu membersihkan hartanya dan hatinya. Jiwanya sehat, hatinya bersih, hartanya juga bersih. Insya Allah kan gitu. Maka jangan sampai kita menjadi tiga golongan yang ada di surat Al-Humazah. Yang pertama doyan ngerumpi, yang kedua suka mencela, yang ketiga numpuk uang ya tanpa mengeluarkan zakat. Kalau numpuk uang dihitung, ditunaikan zakatnya nggak apa-apa. Kan wajah-wajah kita wajah-wajah ngitung, lihat saldo terus kan gitu. Ini kan rajin baca semuanya. Ibu-ibu rajin baca nomor rekening ya sama saldo, dibaca lagi, dihitung lagi. Nggak apa-apa. Oh, buat listrik kan perlu dihitung. Ini buat anak-anak sekolah, ini buat listrik, ini buat kan perlu baca. Nggak apa-apa. Selama ditunaikan zakat dan sedekahnya, insya Allah nggak ada masalah. Yang dimaksud di ayat ini, dana dikumpulkan, dikumpulkan mau sedekah aja ngitung. Aduh, duit 1 juta kalau dikeluarkan 1.000, nggak jadi 1 juta ya, nggak jadi gitu maksudnya. Kenapa? Karena mereka berpikir hartanya itu yang membuat dia kekal, yang membuat dia lama di dunia. Tenanglah udah ada tabungan 5M, panjang umur insya Allah begitu. Usia itu misteri, hanya Allah yang mengetahui. Terus bagaimana? Apa yang kita genggam, jadikan semuanya jembatan ke surga. Identitas, popularitas, fasilitas, isi tas, jadikan jembatan ke surga semua. Boleh nggak? Boleh kita genggam itu. Kan Allah nitipin ke kita. Jangan sampai ketika Allah menitipkan kepada kita, kita tidak menyalurkannya dengan benar. Maka khawatir titipan itu diambil lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka semua titipan Allah, jadikan dia di tangan, bukan di hati. Maksudnya apa? Titipan itu, harta itu dia datang dan pergi. Ketika hilang, memang titipan Allah. Gitu ya. Tapi kalau di hati, dia akan stres. Dia Iya. akan ngamuk. Dia merasa ini kan milik aku, kenapa diambil gitu. Makanya bahasa Allah lembut banget ya. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, itu kan harta milik Allah, cuma dititipin sama kita. Tapi Allah tahu kalau manusia itu merasa memiliki, bukan dititipi. Makanya bilangnya, kata Allah apa barang siapa yang meminjamkan hartanya gitu ya. Padahal itu kan hartanya Allah gitu. Jadi luar biasa ya kalau kita bisa melihat betapa Al-Quran itu cocok di masa lalu, sekarang dan nanti. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Itu rahasianya ya kenapa MT Ashabul Jannah mengkaji tafsir itu sebulan 2 kali biar kita dekatlah sama Al-Quran. Udah Iya. ngapal, udah baca, udah mengkaji tafsirnya, Masya Allah. Semoga dicatat sama Allah ya sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Tidak terasa jam 11. Diingat ya Mbak Ani, kita baru di ayat ke-3. Insya Allah bulan depan kita kenalan sama neraka Hutomah.
Oh Jadi iya. hutomah itu nama neraka gitu. Baru Jangan depan. sampai anak kita namanya hutomah, ya Allah jangan. Kok saya bilang kok namanya hutomah ada di Al-Quran, Bu? Jangan juga. Jadi kalaupun namanya baik gitu ya, walaupun ada di Al-Quran, pilih yang artinya baik. Demikian Ibu-Ibu Solehah, ada yang ingin bertanya? Saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silakan Mbak Ani. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu buat kajiannya. Halo, Aman. Besti, ada yang ingin bertanya seputar surat Al-Humazah boleh? Tapi mungkin di luar ini juga nggak apa-apa. Boleh, 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 tapi hati-hati. Ini lagi pembahasannya, ini lagi gunjing. Iya nih, aduh ini ayat ini buat kita banget ya yang suka bergunjing. Jadi kalau ingat ayat ini berhenti bergunjingnya. Iya, Wail, gitu. ingat Wail, gitu ya. ya. Tadi Wailul likulli humazah. Nah, mau kenapa bergunjing, Mbak Anu? ingat kebaikannya. Tadi kan gitu kan, Ibu. Misalnya kita mau mau mulai mau gunjing, terus ada ingat kebaikannya. Siapa tahu dia Betul, ini, siapa tahu dia itu gitu. betul. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya? Halo, Alhamdulillah rame banget Ibu. Tuh, Alhamdulillah. jamaah. Jamaah Alhamdulillah. MT Ashabul Jannah kemarin, asisten saya posting ulang di stories. Oh Jadi iya, memang harus harus sering diramaikan ya. Di iya. stories diulang-ulang karena beberapa sudah suka DM ke saya. "Bu, kajiannya di mana aja sih pengen ikut gitu. Makanya suka diulang-ulang. Ada yang terkadang harus dikirim 3 kali di stories gitu ya. Maklum Iya. ibu-ibu suka pelupa. Walaupun sudah diingatkan ya. Ada yang mau bertanya silakan di room chat boleh. Ya, Mbak Yu kayak mau Mau nanya tuh Bu. raise hand boleh. Silakan. mute Mbak Assalamualaikum. Iku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Cuma Yana. sedikit, cuma sedikit aja sih mau nanya. Banyak Ya. juga nggak mau nanya. Enggak, kalau misalnya dalam keadaan marah ya, dalam keadaan kita ya bisa dibilang dizolimi atau kita apa gitu kan, Mm-mm. eh, kadang apa ya, ya nggak di depan, ya sekedar kita inilah kayak apa sih Sharing. namanya? Bukan, apa termasuk itu mengumpat gitu misalnya kita kesel tapi cuman saya sendiri, saya cuman nggak ada, cuman sendiri gitu loh, saya cuman segan meluapkan emosi gitu loh, itu apa juga dibilang apa termasuk mengumpat gitu loh Iya. misalnya, yang segera meluapkan emosi tapi sendiri aja gitu. itu aja sih yang bertanya Bu. Iya. Biasanya kalau di jalan ya, di Ya, Mm. jalan ada yang sat astagfirullah gitu, istighfar tapi nadanya keras. Astaga. Itu gimana sih gitu ya. Nah, kalau dia dengar itu lumaza karena di depan dia, Pak gimana sih jalannya misalnya. Tapi kalau humaza di belakangnya, kalau dia nggak dengar berarti kita humaza gitu. Memang kadang-kadang ada ujian-ujian yang hadir di depan kita. Maka kalau ingin mengetahui sifat asli seseorang, katanya jalan Bareng. 3 hari atau Mm-mm. nginep. Aslinya kelihatan tuh. Baru bawa mobil aja nggak usah 3 hari lah, 3 jam. Kita akan bisa mengenal orang itu naik mobil. Astagfirullah, itu setnya kemana sih? Kan gitu. Ada yang, ya Allah, Bapak, gitu kan. Kembali ke karakter masing-masing. Tetapi karena itu ujian, nah lulus apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Kalau kita mengumpat, langsung astagfirullahalazim, mudah-mudahan Allah ampuni. Karena di jalan kadang-kadang ya ada hal-hal yang sebetulnya kita nggak mau lakukan gitu. Tetapi memaksa kita untuk mengeluarkan kata-kata yang bikin kita gitu. Itu orang gimana sih kan gitu ya. Cuma kita istighfar lagi. Astagfirullahalazim. Kenapa? Allah sebetulnya tahu. Even tidak diucapkan, yang di dalam hati pun Allah tahu. Maka kalau lagi di jalanan ya perbanyak istighfar saja. Karena kita akan bertemu dengan hal-hal yang unik gitu ya. Yang unik yang membuat emosi kita keluar gitu. Jadi tidak dibenarkan, cuma istighfar saja gitu ya. Karena dia spontan kan, set gitu kan. Astagfirullah itu langsung keluar lah.
Aslinya kita keluar begitu. Paling istighfar saja gitu ya Mbak Yona ya. Baik, saya kira Bu. Iya, Ki Amin. Ini ada lagi Ibu dari Mbak Vidi. Eh, Ya, Pertama ini dulu apa Ibu contoh-contohnya tadi realistis banget dan beneran sering ditemui dalam kondisi sehari-hari dan mungkin saya lakukan juga. Astagfirullah, nauzubillah min dzalik. Selain jadi ustazah, Ibu juga kayaknya cocok jadi psikolog sosial. Yeay. terima kasih Mbak Titi. Saya malah pernah ya di DM Heeh. oleh salah satu entah itu yayasan, entah itu kantor Mm-mm. disuruh ngisi karena kan saya seringnya diminta ngisi untuk eh, menyampaikan secara agama ya, secara syar'i lah. Tiba-tiba dia DM saya karena dia menganggap saya seorang psikolog. Mm-mm. Oh. Jadi Ibu mungkin nanti Ibu menyampaikan materi ini sebagai psikolog ya sesuai dengan bidang Ibu. Dalam hati saya salah besar ini. Saya DM lagi. Saya DM Ibu, saya bilang saya bukan psikolog gitu. Sebetulnya saya ngambil jurusan tafsir hadis, saya ngisi kajian-kajian. Oh ya Bu, udah terlanjur Bu, saya tulis psikolog dan mereka percaya katanya. Tapi saya bilang tolong nanti pas hari H gitu, tolong dirubah gitu ya. Apa namanya profil saya bilang gitu. Jadi terima kasih Bu Vidi ya. Mohon Iya. maaf kalau ternyata eh, takut ada psikolog yang itu itu titel saya itu diambil sama Bu Fatia. Gitu. Makasih Mbak Vidi. Ini Ada ada lagi? ada pertanyaan tapi dari Mbak Vidi. Ibu tadi saran untuk menutup gibah dengan lalu membicarakan kebaikannya bukan berarti gibahnya jadi diperkenankan ya, tapi tetap beroleh sanksi dari Allah dan tidak jadi terkompensasi oleh pujian-pujian kan ya? Ribah di sini ribah yang khilaf. Aduh, Oh. lupa ngomongin dia lagi. Bukan yang direncanakan. Kita ngerumpi. Habis Mm-mm. ini kita puji dia. Bukan. Ya. Dosa itu tidak boleh direncanakan. Ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Maksudnya, astagfirullahaladzim kenapa ngomongin dia lagi gitu. Dia spontan ya. Kalau ghibah itu kan spontan ya. Astagfirullahaladzim kenapa ngomongin dia lagi. Tapi memang dia kekurangannya itu. Kelebihannya ya Allah gitu. Itu untuk ada hadis. Hadis bunyinya begini. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata muhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kamu lakukan. Nah, itu hadisnya. Karena kita sudah menjelek-jelekan dia, langsung kita hapus dengan tentang kebaikannya gitu. Tetapi bukan yang direncanakan. Ya. Bukan yang bagaimana kalau kita rumpi 30 menit, setelah itu kita muji dia. Bukan. Ini yang khilaf ya, yang khilaf. Agar kita tetap takut dengan ayat Allah sehingga itu bukan lagi apa ya, bukan lagi keinginan kita gitu lah. Bukan kita nggak pengen melakukan itu gitu intinya. Karena ayatnya jelas dibukanya dengan kalimat celaka, celaka, celaka gitu. Jadi bukan berarti ditolerir ya, tapi ini merupakan solusi ketika kita khilaf. Kata Rasulullah apa? Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kamu lakukan. Gitu. Demikian wallahu a'lam. Ini ada Oke, pertanyaan. Ya, ya kenapa Neng? masih yang tadi Mbak Vidi, Afwan izin nanya satu lagi Mbak Ani. Saya di media sosial sering kali memposting berita dan kajian ilmiah yang mengungkapkan keburukan dan kebohongan Yahudi Zionis. Bagaimana itu hukumnya, Bu? Oh, itu pernah saya sampaikan. Ada riba yang dibolehkan. Wah, langsung ibu-ibu senang. Alhamdulillah. Akhirnya ada riba yang dibolehkan. Saya pernah menyampaikannya, ada 4 riba yang dibolehkan. Yang pertama, niatnya menyelamatkan orang lain. Nih Mm-mm. orang ini nggak tahu nih tentang kejahatan si Fulan. Kasih tahu. Gitu. Ini banyak yang nggak tahu di kejahatan Zionis. Ya kasih tahu gitu. Kita bilang Mm-mm. sama anak kita, nak, jangan berteman sama dia ya, nak. Dia tuh jahat loh, nak. Itu bukan riba.
Justru Mm-mm. menyelamatkan seseorang. Pahala insya Allah. Mama nggak mau kalau kamu nanti terlibat begini, begini, dan seterusnya. Maka dibolehkan itu. Ada orang menikah dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita bertanya, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua pria datang kepadaku. Yang pertama Abu Jaham kalau nggak salah, yang kedua Abu Sufyan. Apa kata Rasulullah? Jangan menikah dengan dua-duanya. Abu Jaham itu nggak pernah lepas dari tongkatnya. Maksudnya KDRT. Abu Sufyan, oh, sorry bukan Abu Sufyan, Muawiyah kalau nggak salah ya. Saya lupa lah antara dua itu. Sementara yang satunya lagi kalau nggak salah Muawiyah itu miskin, pelit. Wah, Jadi dua-duanya itu yang satu KDRT, yang satu pelit. Ada orang miskin tapi dermawan kan gitu. Ini miskin dan pelit. Makanya kata Rasulullah, jangan menikah dengan dua pria itu. Artinya apa? Untuk menyelamatkan seseorang kadang-kadang perlu disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari solusi. Boleh. Bu Fatia, saya punya masalah nih gitu dengan A atau dengan B dengan C. Ya. Kira-kira solusinya gimana ya? Mau nggak mau kan harus tahu masalahnya. Even saya nggak perlu tahu namanya gitu. Itu nomor dua. Yang ketiga, niatnya itu untuk konsultasi. Konsultasi rumah tangga, konsultasi eh, masalah seksual, misalnya ke dokter, konsultasi, macam-macam ya. Itu ketika kita konsultasi kepada orang yang kompeten, entah dokter, psikiater, psikolog, narasumber, atau ustazah, ya nggak ada masalah, boleh. Kan niatnya mau konsultasi. Yang terakhir, yang keempat, ini jika ada orang yang terang-terangan berbuat dosa dan dia bangga dengan dosa itu. Tanpa kita ngerupin dia, dia udah memproklamirkan dirinya bahwa dia itu. Misalnya, kenalkan saya cewek paling mahal di hotel ini. Loh, dia sudah memperkenalkan dirinya atau orang pada tahu dia pemabuk ulung karena dia memang mabuk terus kerjanya. Terus kita bilang, orang yang tukang mabuk di situ, oh itu nggak gibah. Kenapa? Karena orang tahu memang dia kerjaannya mabuk dan dia terang-terangan mabuknya gitu. Jadi orang yang terang-terangan melakukan dosa, kemudian apa namanya dia bangga dengan dosa itu, ketika kita membicarakannya maka itu bukan riba karena dia memproklamirkan gitu ya tentang dosa-dosanya dia. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nggak terasa jam 11 perapat, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi Rabu pertama ya. Teman-teman di TikTok, insya Allah kita ada kajian setiap Rabu pertama dengan Rabu ketiga. Dan apa namanya kita akan bahas surat surat pendek ya, masih juz amma. Harapannya kita bisa mengamalkannya, harapannya bisa menjadi jariah buat kita semuanya. Demikian ibu-ibu ashabul jannah yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi